Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Yeay. Sebentar pakai ini dulu ya. Oke guys, buat teman-teman yang ada di Facebook group, kalau ada mau bertanya atau mau komen, saran saya tadi saya lupa ngasih ini ya, ngasih komando untuk klik streamyard.com/facebook supaya teman-teman bisa muncul namanya. Saya cek di Facebook saya dulu ya guys, sebelum kita mulai materi. Suara saya jelas? Waalaikumsalam. Suara saya jelas nggak? Mika Nandono hadir, oke. Klik StreamYard. Klik streamyard.com/facebook dulu ya, agar nama kamu muncul. Oke. Nah, tadi judulnya apa ya ini ya? Oh ya, Kangen Mastery. Kangen Mastery. Sebentar ya guys. Yuk, dari mana aja yang sudah datang ini? Sebutkan nama daerah Anda. Episode 8. Apa judulnya? Membangun tim yang solid. Membangun tim bisnis yang solid. Yuk, absen daerahnya. Absen. Oke, gue udah tambahin tuh judulnya. Membangun tim yang solid, guys, klik dulu streamyard.com/facebook dulu ya, agar nama kamu muncul. Alright, nih kalau nggak klik dulu, jadinya gini nih, jelas dok. Lihat kan Facebook user, I don't know who you are. Kendari hadir, Bogor hadir dok, tuh Facebook user muncul, namanya nggak muncul. Tolong klik dulu. Nah, kalau sudah klik, muncul gini nih, lihat. Ibu Yeni Heriati dari Bandung, Cinunuk hadir, asik. Nah, ini udah muncul namanya, Popin Sinta Parwati. Ya. Pak Wikan Handono, jelas. Juli Ahmad, belum muncul di FB ya? Iyalah, gue yang muncul cuy. Oke, insyaallah. Seragen hadir, Goa Makassar hadir, saya nggak tahu namanya siapa nih. Hadir. Ya, Demak hadir, saya nggak tahu siapa namanya. Karena saya nggak ngeliat di Facebook guys, saya pakai platform StreamYard. By the way, ini overlay gue nggak pakai yang Kangen Master ya, nggak apa-apa lah ya. Soalnya kayaknya kehapus. Ntar deh gue suruh si Pur masukin lagi. Alright, kita mulai. Muniroh hadir dok dari Magelang. Nah, ini Muniroh munculnya nggak masuk, namanya nggak muncul di monitor. Ya, nah kalau udah ngeklik streamyard.com/facebook, coba lihat di judul acaranya, nanti muncul namanya gini, Erik Nuryanto, Musdalifa Warda, ya, Silvi Hidayati, Tuba, Tuba tulang bawang ya, Magelang, Magelangnya di mana? Saya dulu SMA di Magelang, Masya Allah. Bekasi, ini jauh-jauh nih dari planet. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu. Siap catat ya guys. Oh, seperti biasa saya rekam audio supaya bisa masuk ke podcast. Mana audio? Oke. Alright.
Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak sekalian, teman-teman di mana Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke yang sedang nonton live Facebook bersama saya Andi Kair, Amazing Mentor 685-4 Indonesia. Ini udah kayak penyiar radio gue ya. Semangat karena sedang direkam supaya masuk ke mana nih? Ke podcast. By the way teman-teman, kalau teman-teman kuotanya terbatas, mending dengerin di podcast. Ada podcast KAT, nanti saya kasih linknya, itu sudah banyak materi-materi dan materi-materi Kangen Mastery ini saya taruh juga di sana, dan juga saya taruh di KAT TV ya, live Facebooknya. Karena kalau di Facebook kan dia ketenggelam gitu, kalau di YouTube kan dia, di YouTube KAT TV dia akan bertahan di sana. Oke, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesejahteraan ya, yang closing mesin, mudah-mudahan terus diberikan kesempatan terus bersedekah, amin. Yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, sabar, sehingga ikhlas, sehingga semua itu dijadikan sebagai pengukur dosa. Alright guys, malam hari ini kita akan belajar, saya akan sharing tentang bagaimana teman-teman membangun tim bisnis yang solid. Ini baju apa tulisannya? You cannot stop me. Masya Allah. You cannot stop me. Only Allah can stop us, asik. Alright guys, malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana supaya teman-teman punya tim yang solid. So, siapa di antara teman-teman yang pengen punya tim yang solid? Bukan cuma solid tapi loyal. Setia membersamai perjuangan kita, perjuangan teman-teman, Anda dan tim itu Anda ke bawah gitu ya, bisa dibilang. Well, ke atas juga tim Anda, tapi bisa dibilang Anda adalah orang yang harus bisa mengorganize tim Anda ke bawah. Dan pengen nggak Anda punya tim yang solid dan mau berjuang bersama-sama hingga akhir nanti? Yang pengen siapa? Angkat tangan, katakan saya, atau ada tulis di kolom komen. Oke, kasih love-nya dong, kasih love. Alright, nah jadi teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sahabat amazing, KAT-preneurs di mana Anda berada, pertama-tama yang harus teman-teman pahami sebelum saya bahas step by step-nya, teman-teman harus paham bahwa apa yang teman-teman sedang lakukan ini adalah bisnis. Betul? Dan kalau kita bicara bisnis, kita bicara organisasi. Tidak ada orang yang berbisnis yang sukses kalau dia tidak memiliki organisasi bisnis yang solid. Organisasi aka tim, organisasi tersebut dengan tim. Kalau Anda sendirian, terus banyak closing, kalau Anda sendirian terus Anda bahkan bisa menjadi seorang platinum samurai 100 juta sebulan, Anda belum menjadi seorang pengusaha, Anda masih menjadi seorang pedagang. Dan memang kabar buruknya, tanda kutip, kabar buruknya, Enagic memberikan kesempatan itu, di mana dengan 8-point systemnya, Anda sendirian selama Anda kerja keras, selama Anda tahu cara jualan, selama Anda tahu cara presentasi, edukasi, demo, ilmu selling, ya Anda bisa closing dan Anda bisa punya banyak uang gitu ya, alhamdulillah, dari 8-point system gitu ya. Nah, dan itu sudah terbukti, banyak orang yang berhasil menjadi seorang platinum samurai, punya penghasilan besar 100 juta sebulan katakan, tapi tidak bertahan lama. Kenapa? Karena sendirian. Sekarang apa bedanya? Sekarang ini bentar lagi nih ada yang lewat nih. Padang. Ada yang lewat tuh. Sate Padang. Nanti ada yang lewat tuh. Dan gue kesel. Ya. Kenapa? Ya karena pedes satu. Gue gak bisa beli. Gue gak tahan pedes. Yang kedua, kalau gue makan gendut nih. Yang ketiga, ganggu aja. Suaranya masuk kan ke sini gitu. Apa gue lagi syuting dan seterusnya. Ya. Nah. Tapi sadar gak Anda? Ya tukang sate Padang keliling. Tukang hamburger keliling, tukang es doger keliling, tukang es keliling, gue sebutin yang suka keliling depan rumah gue stopin gitu ya. Ya dari sekian tahun yang lalu ya gitu-gitu aja, ya nggak ada yang jelek sih, nggak ada yang jelek. Ini kan bukan pilihan jelek atau bagus, bukan soal paling mulia, enggak. Ini hanya soal pilihan, ini hanya soal cara bagaimana teman-teman menjalankan sebuah profesi. Nah, sekarang Anda pilih profesi pedagang atau profesi pengusaha, karena ini berbeda, guys.
Ya. Nah, kalau pedagang tadi ya, dia bekerja sendirian. Mungkin ya hanya berdua, bertiga sama istrinya, bikin PMP gitu kan, anaknya ngebantuin ngebungkus, packing, bapaknya keliling. Udah timnya itu juga sudah organisasi sih. Tapi sudah akhirnya selamanya begitu saja. Terlalu kecil organisasinya sehingga bisnisnya nggak kemana-mana. Artinya kata kuncinya, kalau teman-teman mau punya, suara gue tetap masuk ya. Kalau teman-teman, muka gue jelas kan, jidat gue apalagi. Sehingga kalau teman-teman mau punya bisnis yang besar, pastikan organisasinya besar. By the way, ini kan banyak pertanyaan yang muncul sambil jalan, saya nggak akan bahas pertanyaan dulu. Kalau teman-teman ngerti pertanyaan, tolong bantu jawab kalau ada yang bisa jawab gitu ya. Wikan tolong Wik, bantu jawabin Wik. Pedagang, organisasi. Nah, kalau lu pengen punya bisnis yang besar, artinya organisasi bisnis Anda harus diperbesar. Kalau Anda cuma punya 3 orang, ya tadi Anda, istri Anda ngulek gitu ya, bikin PMP. Kenapa jadi ngomongin PMP ya? Karena gue lagi jualan PMP ya, doa sih sebenarnya jualan. Terus anak lu packing, lu keliling gitu ya. Udah selamanya ini akan keliling, PMP, T Padang begitu. Ya, ini nggak akan pernah kemana-mana. Sehingga seorang pengusaha harus membesarkan organisasinya. Pum, blar, eksponensial. Ya. Dan dari Taiwan hadir, masya Allah. Dan konsekuensi atau tantangan ya, konsekuensi logis dan tantangan yang akan hadir ketika Anda punya organisasi yang besar adalah masalah yang lebih besar juga, masalah yang lebih complicated juga, betul nggak? Masa lalu kan masalah gue juga, betul? Masa lalu adalah masa lalu, masalah gue juga. Di situ kita bicara organisasi. Artinya, Anda harus mengerti ilmu-ilmu membangun sebuah organisasi. Anda harus mengerti bagaimana cara membangun sebuah organisasi yang solid. Teman-teman harus paham bagaimana cara membangun tim yang solid. KAT katakan, ya, komunitas Amazing True Health tidak akan sebesar ini, tidak akan sampai ke Taiwan ada yang hadir tadi, tidak akan sampai ke pelosok-pelosok Pantura, tidak akan sampai ke Aceh tadi ada yang pasang mesin di Aceh, Mas Rizal gitu ya, Bang Rizal, entahlah ke Aceh bagian mana gitu, 3,5 jam jalan dari kota Aceh, nggak akan sampai ke pelosok-pelosok sana kalau organisasinya nggak bagus. Sudahlah bagus organisasinya, masih banyak anggota organisasi yang pelentat-pelentot, peleh, lah gitu ya. Di semua organisasi pasti akan ada, mau bicara partai, mau bicara organisasi keagamaan, mau bicara organisasi OSIS gitu ya, organisasi siswa intrasekolah, ketua BEM, misalnya gue dulu jadi ketua BEM ya, ada yang rajin rapat, ada yang balelo ya, itu apalagi kalau kita nggak membangun sebuah organisasi. Artinya teman-teman mulai dari sekarang harus mulai berpikir bahwa you bukan seorang pedagang. Walaupun kabar buruk ya, kabar buruk deh, supaya lu nggak ambil kabar buruk ini. Kabar buruknya lu sendirian di Kanggeng Water bisa kaya, itu kabar buruknya. Makanya gue sering bilang di Kanggeng Water itu, di KAT khususnya, pilihannya cuma 2. Pilihannya berapa? 2. Satu apa, tahu nggak? Satu tuh pilihannya lu menjadi kaya. Ya, pilihannya adalah lu satu menjadi kaya, 2, kaya banget, pilihannya 2. Kalau lu hanya sebagai seorang pedagang, kaya bisa. Ya, tapi lu hanya menjadi seorang pedagang, ya, sendirian. Tapi kalau lu mau kaya banget, lu harus bangun organisasi. Ya. Kayak tadi gue sore beli lampu nih buat syuting, kemarin mati. Makanya live sama Nata Reza, gue hitam banget ya, putih banget ya. Sama aja sih kalau ada lampu juga tetap aja gue hitam dia putih ya. Nah, gue beli lampu tadi di toko lampu, ya, Jonathan Electric namanya. Laku sih dateng gitu, cuman kayaknya cuma di situ doang gitu, di pinggir jalan. Ya mau beli lampu, beli kipas angin ada, cuma kayaknya cuma di situ doang tuh. Ya sudah, dia kalau nggak dia istrinya yang jaga. Kadang gue beli waktu itu istrinya, ya 60.000 gue beli lampu, tadi 70.000 bapaknya, ya mungkin lagi COVID-19 kurang omset ya sudahlah. Nah cuman ya begitu-begitu aja, punya toko, yaitu pedagang. Nah sekarang yang saya ingin bahas di sini adalah teman-teman harus menjadi seorang pengusaha. Dan pengusaha mindsetnya bangun organisasi, mindsetnya bangun tim. So siapa yang pengen punya tim,
lebih besar dari timnya Dokter Andika, angkat tangan katakan saya. Wah, saya doakan, ya saya doakan yang nulis saya doakan yang mengangkat tangan dan mengiyakan dalam hati, Anda punya tim yang lebih besar dari Dokter Andika, lebih besar dari KAT, harus lebih besar. Sip, mantap. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, step by step-nya apa. Right? Siapkan catatan. Ya, yang pertama dimulai dari Anda itu harus memilih siapa yang harus menjadi tim Anda. Ya, saya membahas dengan nomor 1 poinnya adalah Anda harus memiliki list karakter dari tim Anda. Tulis, nomor 1, buatlah list karakter tim impian Anda, your dream team. Loh, tapi kan dok, tapi kan coach yang join Kanggeng Water di tim kita kan bisa siapapun. Yes, benar. Yang join bisa siapapun. Yang beli mesin Kanggeng Water bisa siapapun. Mau pejabat, mau artis, mau pedagang, mau mahasiswa, whoever they are, siapapun mereka, terserah. Tapi ingat, mereka belum tentu menjadi jenderal. Mereka mungkin user, mungkin pembelian mereka itu menambah ya jumlah akumulasi menjadi 100 sehingga jadi seorang 6A. Tapi Kangen Mastery ini kita bahas adalah how you can build the system, bagaimana Anda bisa memasteringkan bisnis ini. Ya, bukan saya tidak menghargai para user, no. Jangankan itu kan luar biasa. Belum tentu ya sekarang user terus tetap user, bisa jadi mereka akan mengalahkan kita. Nah, tapi kita sekarang bicara bagaimana caranya supaya Anda punya dream team. Sehingga Anda harus membedakan mana yang hanya user, mana yang memang dream team. Bisa dipahami ya? Karena kebanyakan dari orang yang saya lihat di KAT katakan, dia fokus kepada satu orang ini. Ayo dong jalan, ayo dong jalan, ayo dong jalan. Sampai muntah-muntah, kalau emang dia nggak mau jalan, ya kakak bakal jalan. Ya lu jangan ngabisin energi di situ, kayak cuma satu orang aja di dunia yang pengen jalan bareng lu gitu. Hey, come on guys. Ya, no. There are still many people out there, masih banyak orang-orang di sana. Ya, walaupun working from home, masih banyak orang luar sana berkerumunan, gitu. Ya. Jadi yang pertama, Anda harus buat list karakter dari your dream team, tim impian Anda. Ya, sebenarnya kan sama kayak lu pengen menikah. Lu punya dong list of cewek impian lo, cowok idaman lo. Kurang lebih seperti itu, sama. Tim idaman lo seperti apa? Tulis, ya misalnya lo pengen punya tim yang semangat 45. Lo pengen punya orang yang semangat belajar tinggi. Lo pengen punya orang yang teachable, mau diajarin. Lo pengen punya tim yang nggak ada matinya. Lo punya tim yang nggak tahu malu. Lo punya tim yang bisa digital. Lo punya tim yang punya network yang luas. Lo tulis. Oke? Nah, sehingga lo jadi tahu siapa yang mau lo kejar, siapa yang lo masukkan ke dalam organisasi lo, organisasi dream team ya, organisasi bisnis ya, gitu. Ya, atau dibedakan. Jadi kita sedang membangun bagaimana you can build your dream team, ya tim yang solid. Nah, Anda harus punya dulu listnya. Kebanyakan dari kita belum punya listnya. Itulah kenapa Anda sekenanya, ketemunya, oke, alhamdulillah ya Allah, engkau kasih orang yang beli mesin, iya itu harus bersyukur gitu. Ya, tapi Anda harus punya list of character of your dream team. Itu yang pertama. Ya, bikin. Yang kedua masih ngerekam ya. Yang kedua adalah ini yang berat, guys. Ya. Ini yang berat nih, nomor 2 nih. Pengen tahu nggak nomor 2 itu apa? Yang kedua adalah ini yang challenging. Yang kedua adalah be the one on that number 1. Nah, be the one on that number 1, in that number 1, at that number 1. Bahasa Inggris gimana sih? Ya pokoknya jadilah orang seperti yang ada di list nomor 1 Anda tadi. Anda pengen punya tim yang semangat. Andanya dulu cuy harus semangat. Semangat. Kebayang maksud gue? Lo pengen punya tim yang semangatnya nggak pernah redup. Tapi lo nya sendiri kena masalah sedikit. Kebayang. Ditolak sedikit, kayaknya nih gue nggak cocok nih di bisnis ini nih. Gue nggak cocok di air nih. Gue cocoknya di tanah nih.
gue cocoknya di udara nih, gue cocoknya di laut nih, ke laut aja kalau lu begitu. Kebayang maksud gue? Ya. Jadi kalau lu pengen punya tim yang semangat, ya lu harusnya semangat. Lu pengen punya tim yang dia senang membaca, terus lu nya nggak pernah baca, come on, lu nggak bisa. Oh, lu harus baca guys, ya supaya lu bisa terduplikasi. Tapi lu nya nggak pernah baca, kebayang nggak? Dan itu kayak bisa diumpetin, itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Ya walaupun misalnya di belakang lo di rak-rak nih banyak buku gitu, tapi lo nggak pernah baca buku, tim lo tahu, elah otak lo, gitu. Kebayang maksud gue? Karena ya apa ya, wawasan kita, intelektualitas kita, cara kita menjawab masalah tim. Sekarang ini kita mau ngajarin mereka ilmu jualan, tapi lo nggak pernah baca buku jualan, lo nggak pernah baca buku apa namanya, personality plus misalnya, lo nggak ngerti karakter atau profiling manusia, terus gimana lo mau ngajarin mereka? Kebayang maksudnya? Atau lo baca bukunya tapi lo nggak baca buku, terus tim lo nanya, terus lo nggak bisa jawab. Jadi yang terberat ini nomor 2 sebenarnya, nomor 2. Ada 7 langkah yang mau gue bahas. Langkah 4, 3, 4, 5, 6, 7-nya lebih berat lagi. Jadi yang ya karena bangun tim is not that easy guys. But if you can build your dream team, boom, your team will become your apa ya? Ya mesin atau engine yang akan mewujudkan impian Anda. Ya. So, yang kedua adalah lo harus menjadi orang yang ada di list tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi kalau lo pengen tadi list pertama lo pengen semangat, lo nya harus semangat. Lo pengen punya tim yang pede bicara di atas panggung, lo nya harus belajar pede. Lo pengen punya tim yang supel gitu ya, nggak tahu malu, ngobrol sana ngobrol sini, lo nya harus begitu dulu. Kebayang maksud gue? Ya, ya minimal nggak harus yang perfect banget, tapi at the end karena begini. Hukum daya tarik menarik tahu ya, the law of attraction gitu. Gue ini orang yang tidak senang dengan orang yang malas, gue ini nggak senang dengan orang yang tidak semangat. Jadi kalau ada orang yang nawarin gue bisnis, kalau ada orang yang di mata gue nggak semangat, kalau ada orang yang di mata gue energinya low energy, you're not in the rapport, you're not in my radar gitu. Jadi kalau lo mau nge-prospek gue, anggap siapa sih lo aja udah jalannya ya lesu, lemah lunglai, letih lesu gitu. Kebayang maksud gue. Dan gue gak mungkin tertarik sama orang yang gak semangat. Tapi kalau gue ngeliat orang yang semangat, oke, cocok nih sama gue. Kebayang maksud gue. Artinya begitu guys, kalau lo pengen, gampangnya gini deh, lo pengen gak punya tim kayak dokter gigi Wikan misalnya. Lo liatin nih dokter gigi Wikan karakternya seperti apa nih. Oh gak tahu malu gitu ya. Misalnya semangat, meledak-meledak, kerja keras, otot. Ya udah lo harus begitu. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah lo akan ketemu dokter gigi Wikan lainnya. Pengen gak? Pengen banget. Lo pengen punya banyak dokter Andika di tim lo. Nah lo jadi kayak gua. Wah pusing jadi kayak gua. Capek lu berat gitu ya, tapi kalau lo mau ya sudah, ayo bareng-bareng ya. Gua akan sangat senang sekali menularkan ilmu kayak tadi pagi nih, hari ini di grup 6A. Wah gua ngasih kuliah banyak sekali tentang personal branding, gua ngasih banyak sekali kuliah tentang bagaimana mengoptimasi Instagram, makanya buruan 6A ya. Ilmu-ilmu gua banyak keluar di sana soalnya ya. 6A aja pada pusing ngomongin apa gitu ya, biarin lah ya. Nah, kebayang maksud gue ya. Jadi nomor 2 apa? Jadilah mereka yang ada di nomor 1. Karena the law of attraction itu akan terjadi. Sip. Yang ketiga, catat. Ya. Yang ketiga, mau nggak mau ini akan menjadi energi yang sangat besar. Yang ketiga adalah lo harus punya visi. Ya. Lo harus punya visi, lo harus punya bukan hanya goals, tapi lo mau bawa kemana ini gerbong lo. Lo mau bawa, ini gatel. Lo mau bawa kemana gerbong organisasi bisnis lo. Kebayang ya? Kalau misalnya gini, kalau lo nggak tahu, misalnya lo cuman ya sudahlah, apa ya istilah kata, hidup segan mati tak mau gitu. Lu di bisnis ya pokoknya jalan gimana air mengalir. Pokoknya kalau sekarang lagi lockdown, lagi working from home ya sudah, yuk kita tiduran dulu, rebahan dulu, yuk you know,
they won't follow you. Mereka tidak akan menjadi tim lo yang solid. Karena tim Anda butuh sebuah visi. Oke, guys, sekarang sedang wabah, sekarang sedang working from home. What can we do now? Apa yang bisa lakukan sekarang? Oke, next. Ini kita siapkan. It's going to be the new normal. Ini akan ada kebiasaan baru yang hadir setelah kita terlockdown selama ini. Artinya apa? Permainan digitalnya akan menjadi the new normal. Oke, apa yang harus kita siapkan? Yuk, visi kita ke depan begini. You harus begitu, guys. Ya, minimal ke tim Anda yang kecil. Minimal sih gampangnya begini. Tinggal menduplikasikan visi dari atas sebenarnya kan. Tapi lo harus bisa memberikan energi dari lo pribadi sehingga itu menjadi lo juga gitu. Karena kalau cuma ngomong, oh kata dokter Gigi Wikan, oh kata Pak Roni, oh kata Pak Opik, oh kata upline begini, terus lo ngomongnya tanpa ada energinya, itu kerasa. Karena yang gue maksud dengan visi adalah energi. Catat. Visi means energy. Apa? Visi means energy. Ya. Kenapa gue sampai sekarang masih semangat 45 begitu? Kayak nggak ada matinya. Setiap malam gue bisa tidur jam 1, jam 2, kadang nggak setiap malam sih, it depends. Tapi intinya gue tidur malam, bangun pagi dan seterusnya buat gue hayu. Karena I have the vision. Dan lu kalau nggak punya visi, lu tidak akan punya energi yang besar. And listen to me, dengerin gue. Your people, your team, your downlines, your followers, your subscribers, your child fruit. Child fruit itu anak, fruit itu buah. Jadi anak buah gitu ya. Your staff, misalnya kalau lu punya staff, lu punya karyawan-karyawan. They are not following you. Mereka itu bukan mengikuti lo sekarang. But they follow your vision. Ya, jadi visi apa yang mau lo bawa? Ya, visi bahkan ya mungkin sekedar memang visi itu jangka panjang kita bicara. Tapi kalau kita bicara aplikasi di lapangannya, sometimes apa sih bahasa Indonesianya? Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita harus membuat visi-visi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Contoh kayak tadi gue ceritakan, ini sekarang lagi COVID-19 nih. Terus kita mau kita bawa kemana nih kapal ini, kan lu nakodanya. Kan lu nakoda buat kapal lu kan. Oh tenang aja, masih ada Dokter Sarah, masih ada Pak Wikan, masih ada 6A, 6A22, 6A23, 224 above. Ada Dokter Andika yang mikirin ya. Sekarang bayangin lah gue meninggal, bayanginlah upline lu nggak ada, and then you are alone. Sekarang sih masih you are not alone, masih enak. Tapi kalau udah lu adalah nakoda kapal dan you have to think about that. So visinya lu mau bawa kemana? Lu mau bawa kapal lu nih kemana? Gitu. Ya kapal lu tanggung jawab lu. KAT itu kapal induk guys. Ya, kapal induk. Tapi di sini Wikan punya kapal induk sendiri. Ya Roni, Opik, ya itu punya kapal induk sendiri gitu. Si satu ini punya kapal induk sendiri. Punya kapal-kapal sendiri bersatu di kapal induk KAT katakan begitu. Ya. Tapi buat timnya Roni ya, buat tim Roni adalah kapal induk buat timnya Roni, kebayang maksud gua. Ya, sehingga timnya Bu Linda kah, siapa Dokter Dia kah, ya dan tim-tim yang lainnya gitu ya, tim Makassar, Pak Juli, Kendari, Daeng, Pak Yusman. Ya itu adalah kapal-kapal kapal-kapal yang ada di kapal induknya Roni gitu. Ya, jadi jangan sampai Anda cuma jadi kapal sekoci. Kapal sekoci cuy, kapal cadangan. Well, ada fungsinya tetap kalau terjadi sesuatu. Tapi kan lu harus jadi nakoda kapal, bukan nakoda sekoci. Kebayang maksud gua? Ya, so visi. Lu mau bawa kemana kapal ini dan visi ini harus senantiasa lu transfer. Kenapa sih gue setiap Selasa pengen punya acara Kangen Mastery ini gitu? Karena gue ingin mentransfer visinya, karena gue ingin mentransfer energinya gitu.
Semoga lo terasa, semoga lo tersetrum energi dari Kangen Master ini. Kebayang maksud gue? Ya, seperti itu. Ya kebayang, nakoda kapal gitu, di kapal induk yang gede banget. Kapal induk itu kan bisa muat ratusan pesawat jet tempur gitu ya, mungkin 100 ke 200 gue lupa ya. Dia kan di dalamnya tuh berapa lantai-lantai. Ya nakoda kapal, kapten kapal tuh mungkin nggak kenal dengan anak buah kapal yang di dapurnya ini itu banyak sekali, itu udah kayak sebuah kota sendiri di sana. Nah sama, saya juga tidak bisa menjangkau Anda semua gitu kan. Tapi dengan teknologi digital ini saya bisa ngobrol tanda kutip gitu ya, menyampaikan sesuatu, mentransfer energi, visi kepada Anda. Sehingga people will follow your vision. Saya bisa mati, Wikan bisa mati, Opik bisa mati, Roni bisa mati. Kita semua bisa mati guys. Tapi visi tidak akan mati. Dan ketika visi itu terus berjalan, with or without you, with or without me, with or without us, there you go. It means legacy. Itu akan menjadi sebuah arah baru, menjadi sebuah ya arah yang membuat kapal itu tetap berjalan dengan tanpa kita. Sip, mantap, visi. Ya. Dan kalau lu tanya, dan mungkin lo sudah tahu lah visi-visi kita apa kan gitu ya. Ujung-ujungnya bahasa gampangnya kita punya listnya pakai bahasa-bahasa Indonesia Raya dan seterusnya oke. Tapi ujung-ujungnya kan sebenarnya kalau lo kerasa banget harusnya KAT itu ya kejar akhirat terus. Visi kita is not just about 100 juta sebulan, bukan cuma sekedar lo jadi 6A, 2, 3, 4 gitu. It's easy guys, tanda kutip gitu ya, perjuangannya sih luar biasa. But it's not that only the thing gitu. Ini kita akan bahas di poin-poin berikutnya. Ya, itulah kenapa ada Amazing Death Project ya, bagaimana lo bisa mati dengan amazing gitu. Ada kurikulum memang ada harkat lah, KAT peduli lah, ini itu dan seterusnya. Itu semua ya bagian dari pengejawantahan breakdown dari visi yang ingin kita jalanin bareng. Ya, yang kedua visi. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, nah catat, yang keempat adalah lu semua guys harus belajar yang namanya leadership. Ingat, leadership bukan leadership. Ship, ya ship itu juga kapal, nah kan analogi kapal kita main. Yang leadership adalah kepemimpinan. Ya, dan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, apa yang harus dilakukan adalah menjadi seorang follower yang baik dulu. Artinya lo harus mengerti ilmu followership. Lo harus mengerti bagaimana cara menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu. Lo harus belajar dulu, oh begini pemimpin gua, oh begini cara yang memimpin, oh begini cara bikin live Facebook, oh begini. Duplikasikan suatu hari nanti ketika lo sudah jadi 6A, duplikasikan ketika suatu hari nanti menjadi 6A, 6A2, 6A2, 2, 3, 4, 5 gitu. Apakah harus menjadi orang punya bergoyang ya? Ada pergerangan. Kok gue jadi takut sendiri. Ya. Nah, ini visi ya. Harus bisa ngelawak. Nah, sampai mana tadi? Leadership. Belajar jadi follower, belajar jadi pengikut. Kalau semua mau jadi leader, semua berebutan jadi seorang leader, akhirnya ekosistemnya nggak bagus. Anda harus terus mengupgrade diri menjadi seorang leaders, menjadi seorang pemimpin, ya. Tapi bukan menjadi seorang insecure leaders, pemimpin yang tidak merasa tidak nyaman, tidak aman, dan pengennya selalu dianggap sebagai pemimpin. Oh, gue pemimpin. Kata Dokter Andika, gue jadi pemimpin. Yo, gue udah pemimpin. Oh, akhirnya rebutan kepemimpinan. Wah, ini kacau juga. Ya, ada saatnya lo jadi seorang pemimpin, ada saatnya lo jadi seorang follower. Apakah gue senantiasa menjadi seorang pemimpin? Tidak, jelas tidak. Ya, jelas tidak. Mungkin di KT oke gue pemimpin, tapi dalam konteks tertentu kadang misalnya
Misalnya apa? KAT Peduli, ada Pak Yusman yang menjadi seorang panglima perangnya di KAT Peduli, ada agenda apa misalnya Palu kemarin misalnya, apa Lombok atau apa. Ya gue ngikut, oke. Apa yang bisa gue bantu, apa yang bisa gue support. Di saat itu gue bukan pemimpinnya di project itu misalnya. Kebayang ya? Belum lagi ya gue juga punya pemimpin yang lain kan, apa-apa gue dan seterusnya gitu. Seperti itu. Jadi lo harus belajar jadi follower in order for you to become a very very amazing leader. Lo harus menjadi pengikut dulu baru menjadi seorang pemimpin. Dan gampangnya adalah catat, lead by example. Kan gue bisa nyatet ya di sini ya. Iya, dari tadi gue nggak nyatet ya. Ini kan canggih coy. Ya, lead by example. Lo harus memimpin dengan yang namanya, ini Sophie Kurnia namanya muncul terus dari tadi. Jadi promosi ini Sophie Kurnia. Ngilangin aja. Oke. Right. So, lead by example guys. Ini penting. Edukasi, lo nya nggak pernah edukasi tadi yang gue bilang. Ya follow up. Ayo semangat follow up. Lo nya nggak pernah follow up. Ya, ayo baca buku. Lo nya kagak pernah baca buku. Ya. Ayo guys ngaji, tilawah. Lo nya kagak pernah ngaji. Hello. Ayo olahraga. Lo nya nggak pernah nunjukin kalau lo olahraga. Bayang maksud gue. Ya. Itulah kenapa penting buat lo misalnya lagi olahraga posting di grup misalnya atau di sosial media lo supaya tim lo tahu bahwa ini amazing true health lifestyle gitu. Nanti maksud gue. Jadi lead by example. Apalagi? Ayo minum kanging water. Tapi pertanyaan gue, lo berapa liter sehari? Gue minimal 2 liter gitu, ya. Nah, lo sendiri berapa liter gitu. Nah, jadi teman-teman lead by example. Dan ya Anda bisa belajar lah dari leader-leader Anda di sini 6A, 2 above gitu ya, 2, 3, 6A, 2 siapa aja sih? Dr. Sarah, Mbak Ria, ada siapa lagi, Pak Yusman, ya sebanyak lah. Anda bisa belajar dari mereka. Ya, lead by example. Dan mereka menjadi follower yang baik terlebih dahulu. Ya, tapi mereka menjadi leader ketika mereka lead by example. So, this is a very very challenging. Ini sangat menantang, guys. Banyak dari kita yang akhirnya ngaku-ngaku leader, yang akhirnya cuman minta diakui sebagai seorang pemimpin, dan ini problem dimanapun, tapi dia tidak bisa menunjukkan example. Dia tidak bisa memimpin dengan menjadi seorang contoh, makanya kepemimpinannya semu. Oke? Ya, itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Ya, yang keempat adalah lead by example. Belajar leadership. Nah, terus yang kelima. Nah, yang kelima nih, cakep nih. Yang kelima nih, orang-orang feeling demen nih, orang-orang feeling nih. Ya, yang kelima adalah, gue catat ya. Yang kelima adalah, catat ya. Masuk. Belum muncul. Show. Sentuh hatinya, baru genggam tangannya. Asik, ya. Walaupun sekarang physical distancing ya, ngerti lah ya, genggam tangan. Jadi, kalau lu pengen punya tim yang solid, lu nggak bisa hanya nyuruh-nyuruh, lo nggak bisa langsung genggam tangannya, yuk edukasi, lo nggak bisa hanya memberikan instruksi gitu, nggak bisa. Ya genggam tangan tuh maksudnya tadi, lo ayo kerjain sesuatu, nggak bisa. Tapi lo harus sentuh hati terlebih dahulu. Ya, tombol hatinya lo sentuh. Bukan livernya lo pegang-pegang, lo pencet-pencet ya, bukan begitu ya. Tolong dimengerti ya. Contohnya bagaimana sekarang step by stepnya? Ya, apa yang bisa lakukan supaya teman-teman bisa menyentuh hatinya? Ingat, ini bukan soal virus merah jambu, soal cinta-cintaan, bukan ya. Tapi kalau bahasa bahasa magnet rezeki Ustadz Nasrullah itu adalah energi terenyuh, ya, energi terenyuh. Di mana lo harus bisa membuat your team, your downline itu terenyuh, tergerak hatinya
dan respect terbangun gara-gara mereka melihat lo tulus dari hati membantu mereka. Bisa dibayangin, ya. Karena tulus enggaknya itu sangat terlihat. Contoh, ya, ketika lo bantu mereka edukasi gitu, ya, itu kelihatan loh kalau lo tuh hitungan, kalau lo tuh minta apa ya, minta dilayani, bossy gitu, minta, oh gua kan leader, gua kan tolong bawain tas saya, and I never do those kind of things gitu. Apa yang maksud gua? Ya, bahkan lo bisa tanya sama leader-leader deh. Sampai sekarang sebisa mungkin dan sepertinya masih terjadi, walaupun sekarang sudah mulai regenerasi ya, cuman kalau bisa dibilang gue tipikal orang yang datang lebih dulu, pulang paling akhir. Dan menurut gue itu sangat berhasil untuk grab their heart, grab your team's heart. Dan mau gak mau itu kerjanya seorang pemimpin. Gue harus acara apa, LCD misalnya, atau acara apapun lah, ya gue harus datang duluan, pulang belakangan. Dan mereka akan melihat, gila ya, gitu. Kayak kemarin apa ya, kayak baru-baru ini, gue lupa, gue live atau apa. Intinya ada yang komen, gak nyangka ya Dokter Andika ternyata begini orangnya gitu. Komentar itu tuh sering kali gue dapetin, karena menurut gue, ya gue tampil apa adanya, gue tampil sebagai ya gue gitu ya, dengan tidak menjadi seorang yang jaim, ya tidak bertopeng lah, intinya gue adalah gue gitu. Dan ya mungkin mereka membayangkan, oh Dokter Andika itu gede orangnya, ternyata kecil pendek gitu ya. Orangnya mungkin ngebayanginnya gimana gitu ya, ternyata asik-asik aja gitu, malah pelawak gitu ya. Ya terus ada yang komen kemarin gue lagi live atau webinar atau apa gitu, oh ternyata Dokter Andika begini ya. Boom, menurut gue itu langsung dapat, artinya gini, oh ternyata Andika tuh orangnya kayak begini, gue kan juga begini nih, biasa aja. Berarti kalau dia bisa, gue juga bisa. Itu bagaimana lu bisa menyamakan frekuensi hati antara lu dan your team. Ya, jadi itu akan sangat terasa ketika lu turun ke lapangan. Atau contoh begini. Ini hal kecil guys, ini hal kecil yang menurut gue so freaking powerful. Banyak yang DM gue, banyak yang komen ke gue ketika gue melike komen mereka, ketika gue melike postingan mereka. Gosh, it's a very little things that I did. Gue cuma ngeklik like untuk postingan Facebook yang sepertinya mereka adalah KT, yang sepertinya mereka adalah keluarga besar gue, dan bahkan juga kalau bukan KT, kalau emang muncul di timeline gue likes, and it means a lot for them. Mungkin buat lo nggak berarti, tapi for some people my like it's so amazing gitu. Ngerti nggak maksud gue? Nah itu tuh bagian dari hal-hal kecil ketika gue akhirnya mencoba untuk menabung untuk menggrab their heart. Karena gue tahu gue punya keterbatasan, gue nggak bisa menyapa lo semua one on one, face to face. Banyak kota minta, dok ngisi kota ini dong dok, mau saya, gue nggak mungkin bisa memenuhi itu semua. Kebayang maksud gue? Tapi usaha gue adalah apa? So, give likes, give comments, bangun interaksi di sosial media. Kenapa? Karena gue tahu di offline, gue nggak bisa touch your heart. Gue nggak bisa menyentuh hati lu seluas itu gitu. Terlalu luas Indonesia ini, Sabang sampai Merauke. Belum lagi yang di Taiwan, belum lagi yang di Hong Kong, belum lagi yang di Korea. Ini India udah minta-minta terus. Kebayang maksud gue? Ya, jadi touch their heart first. And then ketika mereka sudah melihat lu tulus, ya, baru lo bisa ajak mereka, yuk let's do it. Lo mau let's do it di bisnis ke, lo mau, yuk kita ke AT Peduli, yuk sedekah, yuk join apa, yuk beli apa, yuk whatever lah, ya. So grab their heart first and then grab their hands.
Ya, itu prinsip. Ya, taklukkan hatinya, baru Anda taklukkan tangannya, taklukkan dirinya. Nah, itu. Ya, kalau lagunya Dewa apa ya, sentuh di bagian hatinya gitu kan, istilah apa sih gitu ya, pokoknya gitulah. Kebayang ya? Nah, jadi teman-teman sekarang harus bisa mencari cara. Mungkin kecil secara teknis, tapi itu berdampak besar. Kayak tadi, like postingan, komen, ya. Kalau gue sekarang lagi garap Instagram ya, orang-orang kan kita kapan-kapan nih ini gue bahas detail. Jadi kan kita bisa tahu tuh siapa yang nge-reshare postingan gue, siapa yang nonton Instastory gue, siapa yang ngebales, itu gue DM-in, men. I don't even know who they are. Gue sedang membangun tribes baru di mana at the end mereka akan gue jadikan KAT-preneurs. Kebayang maksud gue? Lo harus sentuh hati mereka dulu. Can you imagine? That's what I do. Ya, kawan-kawan, gue bikin kelasnya lah. Bagaimana bisa lo, it's not about berapa follower yang lo punya, no, bukan itu. Ya, tapi nanti kita lihat matrix, siapa yang ngelihat Instastory lo, siapa yang nge-DM lo, siapa yang nge-save, itu yang lo bisa ajak untuk Instastory, lo DM, lo bangun hubungan. Sip, mantap, you. Jadi itu ya sentuh hatinya. Mungkin hal kecil tapi it means a lot. Ya. Dan gue percaya, apalagi gue gitu, gue nggak bisa nge-like semua postingan juga kan, kebayang maksud gue. Well, faktanya gue juga punya keterbatasan waktu, faktanya juga kita punya keterbatasan tenaga, nggak mungkin gue mantengin Facebook terus, nggak mungkin gue mantengin Instagram terus, kerjaan banyak, ya belum lagi offline, online, ngurus anak, ini itu dan seterusnya, kebayang. Ya, dan memang kita tidak bisa membahagiakan semua orang, but at least kalau ada orang-orang yang hatinya lo sentuh dan mereka tergerak untuk akhirnya menggerakkan roda perekonomian bareng lu, menggerakkan roda engine kapal induk lu bareng-bareng, itu yang lu butuhkan dan mereka akan jadi solid. Ya, karena akan buat tim itu solid, visi tadi ya plus hatinya dia tune in sama lu. Sudah 46 menit ya. Lanjut. Ya, sentuh hatinya baru genggam tangannya. Ya, ini quotes unquotes ya, jangan ntar lo main cinta-cintaan, lo genggam tangannya, ya berbahaya. Kecuali kalau ikan pegang-pegangan sama opik nggak apa-apa lah, mereka memang sudah hampir ke KUA gitu ya. Canda. Sekarang nomor berapa guys? Nomor 6. Nah, nomor 6. Nomor 6 ini gue tulis. Nomor 6 ini gue pengen teman-teman ini membangun sebuah budaya ini guys. Nah, bukan sekedar bisnis. Lo boleh tanya deh, gue ke Wikan misalnya, gue ke Opik, gue ke Sarah, gue ke Roni, gue ke Pak Yusman, ke Six to Above gitu. Bisa dibilang hampir tidak pernah. Kalaupun iya jarang sekali gue nanya berapa closingan lo, berapa omset lo, berapa penghasilan lo. Jarang sekali gitu. Ya, gue berhusnuzon memang penghasilannya besar karena bisnis ini besar gitu ya. Ya gue tanyakan ketika kita lagi set target dan seterusnya, but that's not my style yang senantiasa melulu membahas bisnis karena capek men. Karena jengah gitu. Ya ini gaya gue, terserah sih gaya lo gimana, cuman kalau menurut gue kalau lo setiap ketemuan ngomong gimana omset lo, gimana closingan, ya boleh ngobrol, tapi kalau bisa obrolan itu tuh jangan mendominasi terus akhirnya ngobrolinnya lu kayak mempush dia gitu, karena mereka sejatinya tidak senang dipush. Ya kecuali kalau emang mereka minta, dok, coach, saya termasuk orang yang harus dievaluasi goals-nya. Saya termasuk orang yang harus ditanyain goals-nya. Saya termasuk orang yang harus diberikan pressure. Oke, press till the end. Kalau emang dia minta seperti itu, mainkan gitu. Tapi kebanyakan orang, logikanya, sederhananya, tidak ada orang yang suka ditekan. Ketika ditekan, dia seperti pegas, boom, dia akan meronta. Dia akan melawan. Kebayang maksud gua? Ya, nah, jadi lo harus
membiasakan untuk membangun komunikasi bahwa this is not just about business. Dan lu bisa lihat guys, KAT insya Allah gitu ya, solid. Kenapa? Karena di KAT tidak hanya bicara bisnis, betul? Kita bicara relationship. Ya kita punya honeymoon KAT, itu udah lama nggak bikin honeymoon KAT ya, ada coach Indra Novel nonton nggak nih? Kita punya umroh KAT, kita punya harkat, kita punya KAT peduli, kita naik gunung. Ini COVID ya, tadi kita rencana naik Rinjani itu dalam waktu dekat. Kita punya, terus terjun payung, bungee jumping, kalau yang udah mulai ekstrim-ekstrim gue ajaknya. Apalagi, ya olahraga, apalah sekarang kita ada KAT Runners, ada grup WhatsApp-nya, ya dan seterusnya. It's not just about business gitu. Ya bisnis penting, tapi kalau cuma itu aja ya orang capek, jadi nggak fun. Ya jadi kalau ketemu sama tim lu, boleh nggak tanyakan tentang bisnis? Boleh, bukannya nggak boleh. Ya jangan terus lu juga setelah tahu poin ini terus lu jadi nggak pernah ngomongin bisnis. Ya jangan bego-bego amat juga jadi leader, jadi pengusaha. Ya kita ngomong bisnis. Tapi bukan itu main idenya ketika lu membangun sebuah tim yang solid. Ya, misal ketika dia sakit, jenguk gitu. Sentuh hatinya, dia akan terharu. Anaknya lahiran, jenguk. Ya, ada yang sedang dapat musibah, ya coba melayat. Dan seringkali itu aja, apalagi kalau lo sudah punya tim kayak gua gitu, udah banyak banget leadernya, nggak kepegang juga. Akan ada yang kecewa juga, jangankan itu. Orang yang gua nggak kebales nih inboxnya gitu ya, atau WhatsAppnya, marah-marah tuh. Sombong ya Dokter Andika, ya begitu ya, karena sometimes terlalu banyak trafficnya. Dan kita bicara habit, kalau lo dari grup kecil tidak memiliki habit membangun tim yang solid, membicarakan bukan sekedar bisnis, di mana lo punya energi, lo harus mengalokasikan energi lebih untuk datang ke rumahnya sesekali tanpa bicara bisnis, tapi kita bicara misal lo punya keahlian apa, misalnya di sini Siksi ada apa ya, Teh Meli misalnya, dia seorang terapis ya, akupunktur misalnya ya. Ketika lu bisa menerangkan akupunktur, lu bisa menerangkan atau bisa gigi wikan, gigi takwir, ke downline-nya, lu mau nggak scaling, misalnya scaling gratis gitu ya, dan seterusnya, dan kebayang nggak maksud gue? Jadi hal-hal itu yang akan menjadi konektivitas antara lu dan tim lu solid, karena akhirnya mereka juga ujungnya melihat, oh iya tulus ya, dan mereka mendapatkan benefit lebih dari lu di luar hanya bisnis. Karena bisnis gini. Kalau di luaran sana guys, wajar orang-orang tuh kayaknya target lagi, sales target lagi, bisnis lagi, karena emang ini bicara tanda kutip ya, memang susah banget men di luaran sana men. Ya, tapi kalau di sini, kalau lo ngerti cara main gamenya, kalau lo ngerti 8-point systemnya seperti apa, kalau lo ngerti tiap bulan nih weekend dapat berapa, walaupun kondisi lagi COVID-19 seperti ini, Masya Allah, nggak mungkin lo nggak serius guys. Apalagi akhir bulan ini quarterly ya, April kan, nah quarterly men, alhamdulillah, ya dolar lagi naik lagi, jadi kita doain dolar naik apa kagak nih, nggak ada yang udah dipatok lah ya dolarnya. Seperti itu guys, ya. Jadi yuk deh, jangan ragu untuk bicara hal di luar bisnis, ya. Ya tadi gue cerita, gue di grup 6A, ya sangat jarang, ya bahkan nggak pernah bicara ilmu closing gitu, ilmu follow up, ya gue anggap anak-anak udah pada bisa lah, udah ada ilmu starter pack-nya, di Sil Pro ada, semua ada gitu. Nah, gue akhirnya apa? Gue menurunkan ilmu-ilmu yang tidak terbahas oleh leader lain misalnya. Ya, bahas ilmu Instagram, bahas ilmu personal branding, bahas nanti bicara copywriting, bicara public speaking dan seterusnya gitu. Ya, jadi bukan sekedar bisnis. Wow, 53 menit. Lanjut, terakhir. Ya, terakhir adalah nomor 7 ya. Nomor 7 adalah, nah ini, catat. Gua tulis dulu ya. Nomor 7 adalah
Oke. Ini dia. Cus, meluncur ke mana? Ke layar kaca. Nah, apa itu ikatan tertinggi yang bikin tim solid? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba tulis. Menurut teman-teman, apa ikatan tertinggi yang bikin tim itu solid? Apa nih ikatan yang membuat ikatan ini sulit untuk diputuskan, untuk dilepaskan? Tulis di kolom komen coba. Ya. Dan kalaupun ini lepas dan dia melepaskan ini, artinya dia belum paham esensi dari membangun sebuah peradaban. Oke, gue lihat kolom komen ya. Menurut teman-teman apa ikatan tertinggi yang bikin tim solid? Yuk, komen. Lama nih kolom komennya nih. Oke. Kenapa silaturahim? Oke, Facebook user, gue nggak tahu nama siapa. Kepedulian, oke. Ronnie Rich, wah, oke. Surga, mantap. Gue udah mau nangis nih ngomongin surga. Kerjasama yang baik, oke. Mudah peduli, oke. Apalagi? Empati, oke. Oke, semua benar, tapi sebenarnya yang ingin gue sampaikan gini. Apa sih ikatan tertinggi, the ultimate connection, the ultimate ikatan yang membuat tim lo itu so solid? Ya. Ada jawab respect, kepedulian, silaturahim dan kepedulian, kepercayaan. Jawabannya adalah, gua agak umumkan ya, ikatan spiritual guys. Dan ikatan spiritual ini yang membuat Anda tidak akan bisa lepas antar sesama yang lain. Solid. Ya, ikatan apa? Spiritual connectivity. Buat yang muslim, ya ikatan ukhuwah. Bisa lebih dalam lagi gue bahas ikatan akidah. Buat yang non muslim, itulah kenapa gini. Itulah kenapa ada oikumene KAT gue bikin. Ya, mereka yang Kristiani, mereka yang Nasrani kumpul. Karena gue tahu bahwa ikatan spiritual, ikatan akidah, itu kan akidah Nasrani mereka, ya kumpul, itu akan so powerful. Ketika kita membawa nama Tuhan, ketika kita membawa nama Allah, ketika kita punya energi spiritual yang tinggi, lo gak ngejar 100 juta sebulan, men. Lo gak ngejar 1 miliar sebulan, men. Itu kecil, men. Kita ngejar surga bareng, kita ngejar pertemuan terindah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. And itu menjadi perjuangan bareng. Itulah kenapa KAT bisa solid. Itulah kenapa KAT bisa besar. Karena perjuangannya tanpa lo sadar, dengan gue bikin Amazing Death Project, dengan gue bikin kurikulum ada harkat, yang itu ada oikumene, harkat adalah karena kita ngafal Quran, kita bikin KAT peduli, kita berbagi, kita bangun pesantren. Kebayang gak? Kenapa? Karena secara halus, secara harfiah, secara direct atau indirectly, gue pengen menginstall ke teman-teman, guys, we are here, we are united here, not because of money, not just because of commission 100, 200, 300 juta sebulan, no. But let's talk about spirituality, let's talk about ukhuwah, let's talk about God, let's talk about heaven, paradise, jannah, surga. Dan kalau lu sudah bicara itu, kita sudah bicara jihad, kita sudah bicara totalitas perjuangan, kita sudah bicara ya perjuangan yang sungguh-sungguh. Lu tidak akan lihat lagi closingan mesin dapat 2, 3, 6, 7, 8 poin ketika lu harus bergerak menuju ke medan juang, medan perang gitu. Prospek lu itu adalah, kebayang maksud gue ya, medan perang tanda kutip ya. Perang lawan hawa nafsu kan gitu. Ya, pergilah engkau dalam kondisi lemah ataupun sempit gitu. Ya, perintah Al-Qur'annya begitu, berjihad. Ketika lo lagi capek, lo lagi down, lo habis ditolak, lo lagi punya masalah, lo lagi berantem ribut sama istri misalnya, seterusnya, lo lagi capek, lo berangkat. Kenapa? Lo jihad.
Dan itu ikatan yang nggak akan pernah menghanguskan kita, guys, gitu. Dan itu yang gue lihat kenapa akhirnya kita bisa tetap bersama nih sekarang hari ini gitu. Ya, our spiritual unity gitu. Unification apa sih ya, pokoknya gitulah, persatuan spiritual ini yang membuat kita menjadi energi yang menyatukan kita. Tapi kok Dok tetap ada yang meninggalkan KAT, ya itu sudah sunatullahnya. Itu kan itu bicara organisasi. Ya ada orang pindah partai, ya udah biasa gitu. Sama-sama partai Islam pindah partai misalnya, ya itu dinamika. Yang menjadi salah adalah ketika mereka memutus silaturahim. Itu sudah banyak yang begitu ya, sudah kan itu kan apa namanya, hisapnya kan masing-masing saja ya. Tapi kita bicara kalau you mau bangun tim yang solid, ikat secara spirituality. Itulah kenapa kalau kita kegiatan-kegiatan SWOT, Samurai Weekend Amazing Training, ada acara yang ini kita pasti yang muslim ada acara qiyamul bareng, ada doa bareng, nangis-nangis muhasabah bareng. That's the culture yang gue pengen bangun, bahwa we have to connect it, not because of money, not just because of this Kanggeng Water, not just because of this KAT, ASIS, Enagic. Karena KAT, Enagic, ASIS bisa bubar, Indonesia bisa bubar. Ya, tapi spirituality, keimanan, ukhuwah tidak akan pernah bisa bubar. Dan itulah kenapa lo bisa terus bareng. Lo bisa terus bareng. Ya. Dan it doesn't have to be kayak gue sama Cufang nonton gak? Gue sama Cufang ya ngomongnya asik banget ya, hampir tiap hari kontak-kontakan sekarang gitu. Ya, ayo Cuf gimana? Dia Nasrani ngomongnya aneh, ente, antum gitu. Ya, karena spiritual sudah connected gitu loh. Kebayang maksud gue? Ya, nah, jadi secara umum kita bicara spirituality, tapi kalau kita bicara ya lu yang Islam ayo, yang Nasrani ayo, yang Hindu ayo, yang Buddha ayo. Nah, dalam sebuah keluarga besar KAT ya kita saling membantu. At the end ujung-ujungnya kita ingin make this world a better place sebelum kita bicara membantu Tuhan, membantu agama Allah, kan begitu. Ya. When you do this business because you want to make this world as a better place, lo pengen membantu dunia ini menjadi dunia yang lebih baik lagi dengan lo menyehatkan orang-orang di sekitar lo, mensejahterakan orang di sekitar lo, there you go. Kebayang gak sih pahalanya berapa? Kebayang gak sih amal jariahnya ketika lo capek nih harusnya, tapi terus lo menaklukkan diri lo untuk menaklukkan dunia lo berjalan untuk edukasi orang. Terus dia sembuh, terus dia jadi bisa ke masjid lagi, terus dia bisa sehat ke kalau yang Nasrani ke gereja lagi, terus dia bisa mendoakan lu, terus dia bisa dapat pahala. Tidak ada sedikit pun pahala yang dia dapatkan yang lu nggak dapatkan. Dan lu bisa dapat pahala dari dia, kenapa? Karena lu jadi jalan kesembuhan buat dia lewat Kanggeng Water misalnya, ya, membantu kesembuhan, membantu kesehatan gitu. Kebayang maksud gua? Ya, atau dia secara ekonomi dia sangat sulit, dia nggak punya modal, lo jelasin Kanggeng Water, dia terbuka, oh iya ya, oh bangun aset nggak punya modal, ada Tokure, ya lo bantuin dia edukasi, closing, ya taruh di bawah dia, dapat komisi, terus tabung, lama-lama punya mesin, lama-lama 6A juga, kebayang maksud gua? Dan mereka kehidupannya berubah, nggak mungkin mereka nggak mendoakan lo, kebayang nggak? Salah satu niat kenapa teman-teman harus punya tim yang besar, organisasi yang besar. Karena dari setiap 6A yang lo bentuk, dari setiap 4A yang lo bentuk, dari setiap 3A yang lo bentuk, dari setiap Silver Samurai, Gold Samurai, Platinum Samurai yang lo bantu mereka, ada berapa kepala yang di rumah mereka terbantu kehidupannya. Ada berapa banyak tetangga-tetangga yang terbantu kehidupannya. Dan tahu nggak mereka kalau sebenarnya mendoakan Anda? Sekarang kalau lu gue baru ingat, kalau lu sekarang lihat nih ada running text tuh, lu sedekah ke sana, Yayasan Muslim Billionaire Indonesia, kita nyumbang nanti ke pesantrennya KAT. Ada berapa banyak santri yang mendoakan kalian, guys? Ya, lu nggak sedekah, lu nggak infak, nggak wakaf, ya uang kita ini leader-leader gitu ya. Masuk ke pesantren, artinya setiap closingan lo aja udah bernilai bangun pesantren, mengasih makan para santri-santri penghafal Quran, sudah ada dapat. Makanya ketika lo closing mesin, niatin juga ingin membantu KAT bangun pesantren, dapat nilainya, dapat pahalanya. Gila nggak menurut
kalian gitu. Lu cuman di KAT guys, yang disistemkan, yang dibangun sebuah sistem di mana closing satu mesin, gue nggak kenal lo nih. Lo closing satu mesin, kan ada sekian rupiah naik ke gue, dung 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 ya kan, sekian rupiah lah naik ke gue. Itu kan dari sekian rupiah itu ada sekian persennya yang setiap bulan jebler itu kan masuk ke pesantren. Artinya kan lo dapat gak? Dapat. Ya. Dan kalau lo pengen, ya silahkan juga lo langsung transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Ya, ini segala isi sana buat gerakan kebaikan, buat gerakan kemanusiaan. Jadi sebuah ikatan yang so powerful yang nggak bisa yang seharusnya yang nggak bisa diputuskan itu adalah ikatan ukhuwah, ya, ikatan spiritual, ikatan berketuhanan, ya. Kalau lu sudah paham ini guys, yang lu bangun bukan pasukan penjual, yang lu bangun bukan pasukan entrepreneur, tapi pasukan perang, pasukan jihad, fi sabilillah buat yang muslim, ya. Dan itu yang sedang kita bangun. Sehingga 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, it's so small amount of money, sangat kecil. Sip guys, thank you. Sudah 1 jam saya ngoceh, sudah 1 jam saya berbicara. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita semua. So, coba dicamkan lagi, diamati lagi, dipelajari lagi 7 hal yang saya bahas malam hari ini. Ya, yang pertama apa tadi? Ayo sebutkan. Yang pertama apa? Anda harus punya list, ya, list dari tim Anda seperti apa yang Anda impikan, list of your dream team, betul? Ya. Terus yang kedua apa? Ya, list tersebut Anda harus menjadi siapa mereka. Ya, Anda pengen seperti apa mereka, lo jadi seperti mereka. Yang ketiga, lo harus punya visi. Ya, kalau lo belum bisa bangun visi sendiri, lo bisa ambil visi daripada apa yang plan lo. Visi gue lah, anggap seperti itu, lo mainkan, lo duplikasikan ke tim lo. Ya, lo bungkus, lo suntikan dengan visi lo. Visi kedaerahan, visi kelokalan. Misalnya lo ada di Demak, misalnya lo ada di Lampung, misalnya lo ada di Cianjur, misalnya lo ada di Bandung. Ya, lo harus bisa berbahasa lokal juga di sana. Oh enggak, kita merubah ya tetangga-tetangga kita nih. Ya, karena kalau tetangga-tetangga kita berubah, rasa-rasanya RT kita berubah. Kalau RT berubah, RW berubah. RW berubah, kelurahan, kecamatan, kota berubah. Kebayang? Kalau kota berubah, provinsi berubah. Satu provinsi berubah, ya satu pulau berubah. Satu pulau berubah, satu Indonesia berubah. Satu Indonesia berubah, satu Asia berubah. Satu Asia berubah, satu dunia berubah. Dan itu semua berawal dari keputusan malam hari ini merubah diri teman-teman. Visi. Yang keempat, belajar leadership. Ya, be a good leaders. Ya, jadilah seorang pemimpin yang baik. Lead by example, pimpin dengan contoh. Jadilah contoh buat mereka. Ya. Dan yang kelima apa? Grab their heart first. Sentuh hatinya, genggam hatinya baru genggam tangannya. Lakukan hal-hal kecil, like, comment, sharing dan seterusnya. Ya, balas komen di WhatsApp, di Telegram, misalnya di Facebook ya kayak gitu-gitu. Atau lo datengin mereka, sapa mereka ya. Dan yang keenam, bukan sekedar bisnis, bahas hal-hal lain di luar bisnis sehingga itu membangun sebuah kesolidan ya, kesolidan lo. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai tim lo ngomong begini, lo kontak gua kalau ada maunya. Nah itu ya, coba diminimalisir itu. Lo udah melakukan itu semua aja mereka masih bisa komen begitu, apalagi lo nggak berpikir ke arah sana. Ya, yang ketujuh, ikatan tertinggi adalah ikatan spiritual, ikatan berketuhanan. Dan kalau sudah punya ikatan ini guys sama teman-teman lo, sama tim-tim lo, it's going to be a very, very amazing, solid team. Dan insya Allah ke depan ini akan menjadi kehidupan yang luar biasa buat kita semua. So guys, thank you. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang dari saya pribadi sebagai hamba yang doif. Tidak ada pertanyaan. Kalau lo mau bertanya-tanya, kalau kita mau banyak diskusi, gue sedikit promo ya, kita punya yang namanya 6 AM Club. 6 AM Club ada ininya nggak ya? Ada ininya nggak ya? 6 AM Club. Oh ini nih. Ajak 10 teman kamu agar mendapatkan manfaat dari 6 AM Club ini di banner. Kalau lo mau ke 6 AM Club, lo masuk ke sini guys. Ya, kita tanya jawab sana setiap Senin dan Jumat jam 6 pagi. Bit.ly ya, Bit.ly. Yuk masuk ke sana yuk. Bit.ly bukan Bit.ly ya. amazingmentor.id. Lo klik amazingmentor.id.
mentor.id _ 6am club. Nah, ini coba teman-teman tulis ya, tolong terus di kolom komen dong biar bisa diklik ya di kolom komen yang Facebook amazingmentor.id _ 6am club _ 6am club. Teman-teman join di sana, kita ngobrol setiap Senin dan Jumat jam 6 pagi, tank disiplin ya, kita ngobrol di sana, tanya jawab di sana, mudah-mudahan jadi waktu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, thank you guys, terima kasih telah membersamai saya, membersamai KAT, telah membersamai kita semua. Saya butuh Anda butuh saya, Anda butuh leader butuh Anda, kita semua saling membutuhkan. Ikatan tertinggi, mudah-mudahan ukhuwah kita senantiasa terjaga, karena kita berjuang di bisnis ini bukan cuma karena 100-200 juta sebulan, 400, 500, 1M sebulan, tapi kita berjuang untuk siapa? Untuk apa? Untuk yang maha tinggi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I love you all.